Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ikan di laut. Kelihatan ikannya soalnya light out. Lautnya keruh. Di belakang sedang ada acara jalan santai jadi ribut. Jalan santai. Ada undian. Saya ingat pernah dipaksa ikut undian. Meskipun pernah saya nggak suka ya undian. Saya jadi ingat ayat Al-Quran tentang anak panah itu. Kayaknya sih nggak suka. Kalau sejenis undian saya sendiri memang nggak suka. Karena saya teringat dengan anak panah yang dalam Al-Quran. Undian anak panah yang dilarang itu. Ya, wallahu alam. Tadi sih baru membaca ya, ada 2 anak kecil yang di Gaza sedang mencari kayu bakar sepertinya, dan mereka dibunuh syahid, dibunuh oleh Zionis Lakhlaqullah seperti biasanya. Tujuan mereka hanya membunuh anak-anak, makhluk yang paling keji dan paling sombong yang pernah ada. Tapi ombak itu menenangkan ya. Apakah Allah menciptakan lautan untuk menenangkan kita? Oh iya, memang Allah mengatakan sudah menenangkan lautan ya. Ternyata melihat dari ombaknya juga menenangkan. Tapi sudahlah, begitu banyak rezeki yang Allah berikan, tetapi kita lupa tentang zat yang memberikan itu. Kita lebih banyak mengingat keburukan demi keburukan yang terjadi dalam hidup kita dan menyalahkan Tuhan. Padahal gak ada musibah terjadi kecuali karena kesalahan dari kita sendiri. Bertanya-tanya. Sekarang kepala saya sedang terbagi-bagi karena telinga saya memang sensitif ya. Apa ya Allah. Oh ya, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya jawab. Pertanyaannya itu adalah, katanya, mengapa Allah berlaku tidak adil di dunia ini? Seperti yang banjir di Sumatera, ketika rakyat miskin kedinginan di atap bangunan atau di atas pohon, saya lihat mereka berusaha menyelamatkan diri. Tetapi orang-orang yang menyebabkan kerusakan itu, keluarga Mulyono, masih hidup di tempat, di hotel mewah mereka, di rumah mewah mereka. Bukankah ini sangat tidak adil? Sesungguhnya dunia itu tempat yang banyak ketidakadilan muncul. Tapi itu bukan karena Tuhan, itu karena tangan manusia sendiri. Bumi itu adalah ujian. Allah sedang melihat kamu sedang melakukan apa, dan Allah hanya memberitahu kamu jalan yang benar. Itu pilihan kamu untuk melakukan jalan yang benar itu atau tidak. Pilihan kamu untuk melakukan apa yang
Allah perintahkan melalui rasul-rasulnya di zaman dan di waktu itu dan di tempat itu. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, kamu itu menanggung dosamu sendiri. Karena segala sesuatu yang kita lakukan karena keinginan kita. Makanya iblis nanti di neraka itu berlepas tangan. Saya berlepas tangan dari mereka. Karena mereka melakukan dengan kemauannya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang dalam kapal, semoga selamat sampai tujuan. Jadi dalam Al-Quran itu Allah sudah menceritakan bahwa musibah itu sebagian diturunkan untuk mengampuni dosa-dosa. Jadi kamu yang berbuat salah, musibah itu datang karena kesalahanmu, dan ketika kamu sabar dengan itu, Allah malah memaafkan kamu. Dan seketika kamu menyalahkan Allah Tuhanmu, padahal itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Kamulah orang yang tidak mau melawan orang-orang yang zalim. Kamulah orang yang tidak mau memerangi orang-orang yang merusak tanahmu sendiri. Kamulah orang-orang yang lalai. Telah jelas dalam Al-Quran Allah memerintahkan kamu untuk memerangi kezaliman. Tapi kamu lebih senang berpatokan pada ulama-ulama yang salah, yang berpatokan pada sebuah hadis karena dia terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan untuk orang-orang yang menyebabkan kehancuran itu justru mendapat kemewahan. Disitulah bentuk bencinya Allah kepada mereka. Saking bencinya Allah atas perbuatan mereka yang melakukan pengrusakan dan membuat rakyat miskin menderita, Allah tambah kenikmatan di dunia itu sampai di akhirat nanti dibalas dengan sangat besar sesuai yang telah mereka kerjakan. Jadi bukan berlipat ganda ya, tapi karena sudah terjadi dan mereka memilih untuk mengambil kemewahan itu. Jadi itu bentuk setimpalnya ketika mereka Allah tawarkan dunia untuk menjadi orang-orang yang berdosa dengan harta itu, agar hukuman mereka itu bertambah berat. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhanmu atas kesalahanmu sendiri. Kamu yang tidak menuruti Al-Quran, kamu yang tidak mau menegakkan Al-Quran, kamu yang tidak mau memahami Al-Quran, maka salahkanlah dirimu sendiri. Kita semua sedang menunggu giliran atas diri kita masing-masing. Karena pembantaian Gaza, pembantaian anak-anak Palestina terjadi karena uang kertas dan hubungan ekonomi antar negara. Dan negaramu itu sudah menjadi milik mereka sejak Soeharto. Tapi kamu lebih senang mempercayai media-media yang menyebarkan berita bohong supaya kamu lalai. Dan kamu sendiri akhirnya lalai dan cinta dunia. Kapan umat muslim ini berhenti menjadi orang-orang yang bodoh? Kapan umat muslim ini berhenti jadi manusia-manusia yang pengecut? Wallahu a'lam. Suara ombaknya benar-benar membuat saya ingin tertidur. Menyenangkan ya, tapi kalau naik kapal nggak kedengaran, soalnya naik kapal mesinnya bising sekali. Kedengarannya cuma pas di sini, ya kepiting. Banyak juga kepiting di sini.
Ya, semoga masnya dapat ikan yang banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Wahai makhluk dalam laut semuanya, ya masnya mancing di tempat dekat aku. Oh gitu caranya mancing. Nggak jelas ya. Gak ngerti juga saya. Tapi saya lebih suka orang yang memperlihatkan wajahnya daripada yang menutup wajahnya. Karena kita kan sedang paranoid ya. Saya jadi ingat kalimat postingan itu, katanya kamu nggak sedang paranoid karena memang ekonomi sedang dikuasai oleh orang-orang cerdas. Oh ya, ini salah satu teori konspirasi sebenarnya, meskipun ini ada di Al-Quran. Jadi kemarin saya menjelaskan 2 alasan perang ya. Pertama, profitnya. Senjata perangnya itu sebagai bahan ekonomi untungannya besar karena pembuatannya juga mahal. Barang-barang yang mahal itu keuntungannya besar. Yang kedua itu perolehan tanah. Ketika mereka berperang itu mereka kan memenangkan tanah. Itu kan tanah itu punya potensi kekayaan. 2 profit dalam satu kali, dalam satu waktu. Ternyata ada satu lagi. Saya baru sadar. Tapi teori ini saya buat sudah lama sebenarnya ya. Yaitu untuk melenyapkan orang-orang kuat. Prajurit-prajurit itu kan orang-orang kuat ya. Bumi ini sebelum senjata ditemukan seharusnya dikuasai oleh orang-orang yang kuat. Tapi ketika senjata mesin, senjata api ditemukan dan itu menggunakan otak, maka orang-orang kuat ini kalah. Jadi salah satu cara untuk mengontrol orang-orang kuat ini yang bisa menguasai orang-orang lemah tapi cerdas itu ya dengan perang. Salah satu keuntungannya. Kecuali untuk orang-orang muslim ya. Karena orang muslim itu tidak ingin menguasai dunia, tapi ingin menegakkan Al-Quran. Dan menegakkan Al-Quran itu bukan hidup bermewah-mewah, bukan. Sama sekali bukan. Karena Allah bilang bermewah itu telah melalaikan kamu. Maka menegakkan Al-Quran itu bukan hidup mewah. Justru menegakkan Al-Quran itu memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, membantu orang yang membutuhkan. Menjadikan melihat di Wakanda banyak lansia yang masih bekerja, saking bobroknya negara ini. Dan umat muslimnya merasa bangga dengan tahajud dan puasa mereka, bangga dengan sholat-sholat mereka. Padahal kalau Allah mau, dia menciptakan makhluk yang menyembahnya dari pertama kali itu makhluk itu ada sampai kiamat nanti itu bisa. Tapi kamu lebih senang membanggakan sholat dan tahajudmu daripada memerangi kezaliman, karena kamu takut mati dan cinta dunia, dan kamu tidak mau mengakui itu. Kapan umat muslim ini keluar dari kebodohannya ya Allah? Ya, wallahu a'lam. Mau dapat ikan panelayan yang makan sehat. Mesinnya kedengaran gak ya sampai sini? Jadi teori ini dalam Al-Quran juga untuk mengontrol orang-orang kuat. Itu ketika Bani Israel lagi berarti. Karena dia kan juga Bani Israel kan. Itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kan mereka disuruh berperang melawan bangsa yang ada di Palestina ya. Dan ya, mereka bilang mereka nggak suka karena mereka takut sama orang kuat dan kejam di negeri itu. Jadi mereka suruh Nabi Musa alaihissalam dengan Allah aja. Nabi Musa kan kuat ya. Nabi Musa itu kalau kita baca dalam kan sekali pukul orang bisa empus, bisa mati kan. Berarti Nabi Musa alaihissalam kuat dong.
Jadi mereka menyuruh orang kuat untuk berperang sendirian. Mereka nggak mau berperang. Orang kuat saja yang berperang ini. Mereka maunya ya berleha-leha menunggu. Kalau udah menang, ya mereka yang menikmati. Sama seperti sekarang ini. Sekarang ini yang terjadi. Mereka buat prajurit-prajurit itu, sediakan senjata yang mereka yang buat, seolah-olah mereka itu penting banget gitu. Supaya orang-orang kuat ini berperang satu sama lain. Demi untuk mereka sendiri. Padahal mereka orang lemah, cuma mereka pintar. Jadi mereka menang banyak dengan perang. Banyak banget ya keuntungan mereka dari perang. Mereka bisa mengontrol orang-orang kuat, mendapatkan profit 2 kali lipat. Kecuali orang-orang muslim ya. Karena orang muslim, prajurit muslim gak pernah berperang untuk mendapatkan kemewahan, bukan. Malah dilarang, karena Allah bilang kan dalam Quran, janganlah kamu berperang membunuh orang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Itu dilarang dalam Al-Quran dan sudah jelas. Makanya tujuan perang umat muslim dan Zionis atau kaum musyrikin itu benar-benar jauh berbeda. Tujuan mereka itu harta, profit, dan kekuasaan, kontrol. Kalau kita tujuannya untuk menegakkan Al-Quran, ya ridha Allah kan. Dan menegakkan Al-Quran itu bukan bermewahan. Menegakkan itu adalah saling membantu. Dan ini harus diwujudkan. Sebenarnya saya sangat ingin segalanya berakhir gitu kan. Biar disapa aja kita langsung. Tapi Allah Maha tahu. Allah ingin memasukkan banyak orang-orang ke surganya. Saking baiknya Allah ya kan. Allah masih memberikan kamu kesempatan, waktu untuk berubah, supaya semakin banyak kamu yang masuk ke surga. Karena kalau sekarang dihisap, banyak kita masuk neraka ini. Tapi Allah memberikan kamu waktu supaya kamu berubah, dan situlah Allah akan memaafkan kamu. Makanya berubah, wahai muslim. Berhenti menjadi seorang pengecut yang bodoh, yang maunya dimanfaatkan untuk kejahatan. Kebodohan dan kelalaian untuk menegakkan Al-Quran membuat dimanfaatkan untuk menjahati orang kecil, orang miskin, orang tertindas karena kebodohan dan kelalaianmu. Maka ini harus dihentikan. Saking besarnya rasa sayang Allah kepada kalian. Wallahu a'lam. Jadi Maliki Yaumiddin, nyata ya, ternyata penghisaban itu benar-benar sesuatu yang menjelaskan hampir segala dari keburukan yang terjadi saat ini. Dunia itu Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil, karena Allah menciptakan bumi seimbang dengan keadilan yang telah ditetapkan. Sama seperti matahari yang fungsinya bersinar di siang hari, bukan bulan yang bersinar di malam hari. Sesuatu itu punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Itulah bentuk keadilan. Keadilan itu bukan matahari dan bulan sama-sama bersinar di waktu yang sama, bukan. Tapi keadilan itu adalah melakukan ketetapan yang sudah, hukum yang sudah Allah tetapkan. Karena mau manusia yang tidak paham, Allah lah yang memahami segala sesuatu. Makanya tegakkan Al-Quran. Dan Al-Quran, Allah tidak pernah menyuruh kamu dalam Al-Quran itu untuk hidup bermewahan, untuk menyiksa satu sama lain, untuk menindas orang-orang lemah. Tidak, tapi kebalikannya, supaya kamu bersikap rendah hati di bumi ini, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan jangan saling tolong menolong dalam kejahatan. Sekarang kita itu saling tolong menolong dalam kejahatan karena kelalaian dan kebodohan. Kamu sebagai makhluk ekonomi dimanfaatkan untuk menjahati orang-orang lemah, dan kamu merasa bangga dengan tahajud-tahajudmu. Apa yang lebih memalukan dari dirimu saat ini? Suara ombaknya benar-benar menenangkan. Yang tadinya marah jadi nggak jadi marah gara-gara suara ombak ini. Acaranya sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kayaknya sudah selesai ya Allah. Segeralah berubah wahai umat muslim. Allah tidak menghisap kalian saat ini, sekarang juga. Karena Allah ingin memasukkan banyak dari kalian ke surganya. Saking besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kamu, manusia yang bodoh dan lalai. Wallahu a'lam.